Oke, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Nah, renungan hari ini kita melanjutkan pembuktian Yesus di dalam perjanjian lama. Isu ini kita ambil karena di dalam Lukas 24 ayat 44 terutama dikatakan bahwa ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Berarti apakah benar Yesus itu kan? Yesus itu kan barusan hadir di perjanjian baru abad pertama. Lah, kok bisa-bisanya dikatakan bahwa Yesus itu tertulis di kitab Taurat Musa, Nabi, dan kitab Mazmur? Buktinya mana? Nah, renungan harian yang kemarin bagi saudara yang belum mengikuti renungan harian yang kemarin, silakan saudara lihat karena itu adalah pembuktian Yesus Kristus ada dicatat di hukum Taurat. Di kitab Taurat Musa, khususnya di Ulangan 18 pasal yang ke-18. Nah, hari ini kita akan bahas yang di kitab Mazmur, gitu ya. Di kitab Mazmur. Ada setidaknya 4 Mazmur itu Yesus dicatat dalam hal ini. Nah, ini kita baca satu-satu ya. Mazmur 2 ayat 1 sampai 9. Dikatakan gini, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar berangkat bersama melawan Tuhan huru besar dan yang diurapinya. Yang diurapinya ini Mesias ya. Mesias itu artinya yang diurapi ya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengujungkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata padaku, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar dan tukang periuk. Jadi nats ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai 27. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25 27 itu dikatakan gini, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud bapa kami engkau telah berfirman. Jadi ini ngutip ya, ngutip Mazmur 2 tadi ayat 1 kali ya. Yang mengapa rusuh itu, nah ini ayat Rasul 1 nih ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa dan mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja ini 2 ayat ini ngutip. Nah ini ya. Ini kok dikaitkan dengan konteks apa? Dikaitkan dengan ini ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Jadi Yesus di sini ini kan yang diceritai gini. Ini kan diceritain raja-raja dunia yang ngelawan ini loh. Raja-raja dunia nih, Herodes, Pontius Pilatus, berkumpul ngelawan Tuhan. Tuhan ini siapa dan yang diurapinya? Ya ini Yesus Kristus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Di sini dikatakan ada yang diurapi. Artinya apa? Ketika Kisah Para Rasul ini mengutip Mazmur 2, ayat 1 dan 2, itu artinya bicara di dalam Mazmur sudah dibicarakan tentang Yesus Kristus. Tanda tanyanya adalah yang diurapinya, Mesias. Sampai di sini nangkep ya. Ini adalah pembuktian kenapa kok Yesus bisa disebut di dalam kitab Mazmur, padahal nama Yesus di kitab Mazmur itu tidak ada. Lah gelarnya kan ada, Mesias, kan gitu. Ya. Terus kemudian ini cocok sekali. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan. Di sini Herodes, raja dunia nih, dan Pontius Pilatus ngelawan Yesus. Cocok. Jadi ini memang benar, nubuatannya itu pas. Nah, terlebih lagi seperti ini ya. Di dalam Mazmur 2 tadi, ini kan ada kata-kata ini ya, Mazmur 2 ayat 6 sampai 7 ya. Aku telah melantik rajaku di Sion. Sion ini ya Israel ya. Terus itu dikatakan gini, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul 13, itu bicara tentang Yesus juga. Ya.
Tetapi Allah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri pada mereka yang mengikutinya dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Jadi ada pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti Yesus, gitu ya. Dan sekarang kami telah memberitakan kabar kesukaan kepadamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau hari ini. Jadi pembebasannya ini di Mazmur 2 ayat 6 ini dikaitkan dengan apa? Membangkitkan Yesus, membangkitkan dia dari orang mati. Jadi ketika dikatakan anakku engkau kuperanakan mati, anak ini siapa sih? Ya Yesus itu, gitu loh. Berarti artinya dengan kata lain, Mazmur 2 ayat 6 sampai 7 bicara tentang Yesus. Oke? Nah, ini katakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah dapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang mendirikan rumah bagiku, Salomo maksudnya, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi ini memang ngomong sampai Salomo, tetapi ini juga ngomong the double prophecy ya, double fulfillment prophecy. Jadi penggenapan nubuatan ganda. Ini aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Salomo ya tidak mungkin tahta kerajaannya selama-lamanya. Tetapi ini kok dikatakan tahta kerajaannya selama-lamanya. Berarti bicara tentang orang lain. Orang lain apa? Ini katakan ini. Persis yang dikutip tadi ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Yesus Kristus itu bicara tentang tahta kerajaan Allah yang untuk selama-lamanya yang tidak bisa berubah. Begitu ya. Oke, sekarang kita ke Mazmur 1:4. Mazmur 110, 1:4 dikatakan gini. Mazmur Daud demikian firman Tuhan. Duduk kepada Tuanku. Jadi firman Tuhan. Jadi Daud ini dengar firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi yang duduk di sebelah kanan loh, itu jadi imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, apa pentingnya Mazmur 110 ini? Pentingnya gini, apakah orang yang duduk di sebelah kanan dan yang imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek itu adalah Mesias? Jika iya, maka Mazmur 110 bicara tentang Mesias. Sesimpel itu. Mari kita selidiki. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Yesus tanya, ngetes ini. Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Oh, Yesus ngomong, oke. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh, maksudnya dalam Mazmur 110 itu ya, dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, dia itu maksudnya Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin ia, Mesias itu anaknya? Ngerti ya maksudnya ini ya? Tadi kan Yesusnya anak, Mesias itu anaknya siapa sih? Mesias itu katanya anak Daud. Nah, yang disebut-sebut ini Mazmur 10 itu, Daud itu nyebut Mesias itu tuannya. Nah, kalau Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin Mesias itu juga anaknya? Gitu loh maksudnya. Gak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Tidak ada. Mereka tidak percaya Yesusnya Mesias kok. Coba kalau percaya ya bisa jawab. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi gini ya. Jadi jika kita melihat syarat-syarat Mesias, maka dapat kita simpulkan Mesias itu haruslah Allah. Kenapa kok Mesias itu harus Allah? Jika Mesias itu bukan Allah, bagaimana dia bisa menjadi imam yang kekal? Imam kekal itu maksudnya imam menurut peraturan Melkisedek tadi itu. Terus tadi raja segala raja. Duduk di sebelah kanan Allah. Memangnya ada yang bukan Allah boleh memiliki gelar raja segala raja?
Kan tidak boleh. Nah, menurut Matius 22 ayat 41-46, dikatakan Mesias itu adalah anak Daud. Tetapi oleh pimpinan roh Daud menyebut Mesias itu tuannya. Bagaimana mungkin anak menjadi tuan? Seperti yang tadi yang ini ya. Nah, jadi penjelasannya begini. Bagaimana Daud nyebut Mesias itu tuan? Terus itu on the other hand, Mesias itu juga anak Daud. Dan itu tuan, kan tidak mungkin at the same time bisa jadi anak Daud, betul nggak? Nah, jawabannya gini ya. Ini menunjukkan bahwa Mesias itu harus ada pra-eksistensi dan bersifat inkarnasi. Jadi maksudnya apa pra-eksistensi? Jadi sebelum Daud ada, maka Tuhan Mesias itu harus ada. Karena dia itu Tuhan. Nah, kayak disembah gitu loh. Terus kenapa kok harus inkarnasi? Karena Mesias itu adalah Allah yang menjadi anak Daud. Maka mau tidak mau itu harus inkarnasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti adalah konsep pra-eksistensi dari Mesias serta sifat inkarnasi dari Mesias. Inkarnasi itu inkarnat daging. Jadi menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14 ya. Jadi jika demikian, siapakah Mesias itu? Yang disebut-sebut tadi dulu. Di dalam Matius 16 ayat 15-17 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Who am I? Maka jawab Simon Petrus, gua agak berani ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 responnya Yesus seperti apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya artinya benar toh. Kalau engkau Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ayat itu secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus itu Mesias. Menurut syarat perjanjian lama, Mesias tadi itu harus Allah. Karena Mazmur 110 kan ngomong, Daud at the same time ngomong anak, at the same time dia ngomong tuan. Loh, tak membingungkan. Menurut perjanjian baru di Yohanes pasal 5 ayat 18, Yesus disebut anak Allah, anak perjanjian. Yang berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi anak Allah itu sama dengan Allah. Jadi status Mesias sama dengan anak Allah, Yesus dan Allah. Suatu kesimpulan yang sangat indah bukan? Jadi Mesias itu harus adikodrati. Harus praeksistensi harus ada. Suatu keberadaan yang memiliki praeksistensi itu hanya Allah saja. Gitu ya. Kemudian kita kembali, nah ini Mazmur 22 ayat 1-2. Nah ini cuma satu slide saja, ada pembuktiannya secara cepat. Jadi menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, inilah omongannya Yesus ini. Ya toh? Tapi dicatat loh ini perjanjian lama di Mazmur. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Nah, ini keluh kesah Daud. Di Matius 27 ayat 46, jam 3 berserulah Yesus dengan nyaring. Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Persis sama dengan Mazmur 22 ayat 1-2. Jadi siapa bilang Yesus tidak dicatat di dalam Mazmur? Dan yang terakhir Mazmur 22 ayat 17-19 dikatakan, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memanengi aku. Mereka membagi-bagian pakaianku di atas mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Yehova Yahweh, janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Saudara, ini persis sekali penggambarannya kayak ini loh ya. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Markus 15 juga membuang undi. Lukas 23-34 juga karena membuang undi. Jadi 3 Injil sinoptis ya. Selalu ngomong buang undi setelah menyalibkan. Lah, Mazmur 1000 tahun sebelum daripada kitab-kitab itu, mereka juga ngomong membagi-bagi pakaianku di atas mereka dan membuang undi. It's so amazing. Jadi dapat disimpulkan gini ya. Mesias itu mendapatkan perlawanan dari raja-raja atau penguasa dunia yang mengapa rusuh bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Mesias disebut anak Allah. Mesias menjadi raja segala raja karena kekuasaannya kekal selama-lamanya. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah. Ya toh? Mesias akan menjadi imam yang kekal. Seperti Nats di Ibrani tadi.
Jadi intinya kayak gini ya dari kesimpulan ini. Kita bisa ngambil kesimpulan seperti ini. Mesias yang sedang kita bicarakan ini, mungkin enggak sih nabi lain? Enggak mungkin kan? Enggak ada nabi lain seperti yang digambarkan oleh Alkitab kan? Kecuali Yesus Kristus. Karena tidak ada nabi lain yang mempunyai praeksistensi. Kalau Anda punya praeksistensi, berarti sebelum keberadaan Anda sekarang, Anda itu sudah punya keberadaan lama-lama sekali. Dan keberadaan Anda kekal. Yaitu, kalau keberadaan Anda itu kekal, berarti Anda memiliki sifat Allah. Karena keberadaan Allah itu adalah kekal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sesi ini membuktikan bahwa di dalam kitab Mazmur diceritakan tentang Yesus Kristus. Setidaknya ada 4 ayat yang membuktikan hal yang seperti itu. Oke, firman Tuhan hari ini seperti ini renungannya. Tuhan Yesus memberkati.